Saya lupa, mungkin nanti ada di rilis ya, didapatkan dari Cilacap. Kalau ini kan banyak pasar dari kita sendiri, dari Indonesia sendiri. Apa itu menjadi daya tarik untuk penonton kita seperti apa? Harus dong, karena kalau teknis balapnya mungkin nanti Pak Adi yang bisa menjelaskan. Tapi kalau dari kami, dari sisi promosinya, dari sisi promotornya, kita punya 21 pembalap Indonesia yang bisa berpotensi menjadi the next Marquez, the next Fabio Quartararo. Di sini pressure mereka harus lebih besar, sehingga harus didukung. Kenapa pressure lebih besar? Karena mereka lagi di pulaunya dia sendiri, di negaranya dia sendiri. Dan ini kompetisinya ketat. Kemarin kan teman-teman tahu ada yang baru juara 2, masih ada yang juara 6. Ayo dong datang dukung. Masa kita kalah sama negara-negara tetangga kita? Jadi ini sangat penting untuk supaya mereka dapat experience-nya, dapat maturity-nya, supaya bisa naik ke Moto2 atau Moto3. Pak Andi, setelah melihat kemampuan rider dari Indonesia itu bagaimana? Kan mereka tidak kalah juga dengan negara-negara lain. Ya, rider Indonesia. Jadi saya ngambil contoh kayak kemarin ada pembalap lokal yang startnya dari paling belakang lah ya, bisa ke tengah, kemudian di 5 lap terakhir bisa 2345, namun di lap terakhir dia out dan hilang dari urutan 5 besar ya. Cuman buat saya bukan soal podium aja ya, itu membuktikan bahwa dia punya konsistensi bisa naik ke 5 sampai detik terakhir ya. Di detik terakhir hilang, ya itulah balap ya. Tapi artinya kan kemampuan si rider ini patut dipertimbangkan, mulainya dari paling belakang bisa di 3 besar selama beberapa putaran ya. Kembali lagi, kalau balap ini tidak ada siapa yang menang sampai bendera finishnya keluar. Jadi tinggal 1 lap tiba-tiba hilang dari peredaran. Menurut saya kemampuan ada, tadi seperti Mas Bayu bilang,
ya inilah gunanya sirkuit, mau sirkuit di Mandalika atau di Sepang atau dimanapun, kalau grade FIM grade 3, grade B ya grade B, grade A ya, artinya ini menjadi tempat latihannya mereka, karena sirkuit di Asia ini grade A ya pasti mirip-mirip seperti ini, panjangnya, lebarnya, safety-nya gitu ya. Berarti ada peluang untuk naik lagi ke... Ya pastilah ya, jadi kita kan juga sebelum ini sudah mengadakan Mandalika Racing Series yang merupakan kejurnas. Beberapa pembalap yang di kejurnas MRS ini ikutan juga hari ini ya. Memang sengaja MRS ini kita adakan lebih dari 21 hari sebelum ARRC sehingga mereka boleh mencoba sirkuit. Karena nanti dalam kurun 21 harinya semua pembalap yang ikutan ARRC sudah boleh tidak mencoba lintasan lagi ya. Jadi ya kalau mungkin mereka sering berlatih di sini dengan panjang lintasan, tikungan yang sama dengan tikungan di luar negeri, harapan kami di luar negeri memperoleh podiumnya jauh lebih mudah ya. Jadi pasti passionnya Mas Bayu, saya, ITDC, Injurni, Kementerian BUMN semuanya juga ingin Indonesia Raya dan Merah Putih naik di podium di luar negeri. Nggak hanya di sini ya, di sini kita persiapkan tempatnya, latihannya, kita kasih insentif untuk pembalap yang ikutan balap di luar negeri ARRC ini, di sini bisa latihannya dengan jauh lebih mudah, jauh lebih murah. Itu kan tujuannya mengencourage mereka supaya lebih sering berlatih ya. Tapi intinya selain bisnis saja, kita juga ingin melihat Merah Putih naik di podium di luar negeri dan Indonesia Raya berkembang. Pak, apa saja bentuk upaya yang akan dilakukan oleh MGPA sendiri dan Diandra untuk memunculkan salah satu pembalap Indonesia di MotoGP ke depan? Kalau dari non race-nya, kalau race nanti Pak Andi tuh, nanti mesinnya di komputer. Tapi kalau dari kami, karena kan kami punya ekosistem seperti Indonesia International Motor Show, kita punya event-event banyak di hampir seluruh Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan mereka untuk memperkenalkan apa sih ARRC ini, terutama untuk the next generation. Dan betapa pentingnya ARRC ini tadi untuk mendukung supaya we have the next Rossi, tapi namanya Agung misalnya gitu kan, itulah tujuannya. Dan bagaimana caranya, kita akan membuat ceritanya, kita akan membuat narasinya, bahwa kita akan menciptakan hero-hero berikutnya nih. Dari sekarang pembalap junior kita, tentunya saya harus tanya sama Pak Andi, bibit-bibit bintangnya yang mana aja Pak. Nanti kita akan hadirkan di Indonesia International Motor Show untuk meet and greet, untuk berkenalan langsung, melihat performance-nya. Yang saya betul-betul harapkan ini, ke depan ARRC ini bisa mendapatkan animo seperti bolanya kita kalau timnas lagi ngelawan negara-negara tetangga di GBK gitu. Dengan berteriak Indonesia, mudah-mudahan mereka bisa lebih berkonsentrasi dan bisa memberikan semangat, mudah-mudahan nggak jatuh. Ya, tambahan dari saya ya, menang is nomor satu ya, cuman ya ada beberapa pembalap di Indonesia yang juara, ada juga yang juara tapi bisa menjual diri ya, kita tahu siapa aja ya. Jadi di MRS ini pun tahun depan kita akan kerjasama menjadi membuat satu akademi gitu. Karena balapnya dia mesti juara, cuma di luar balapnya pun dia mesti pintar menjual diri, mesti pintar mengiklankan, mesti pintar membawa sponsor, dan tentunya juga mesti pintar membawa Indonesia ya. Tempatnya di mana ya? Tadi saya bilang kita kerjasama dengan IMS. Di IMS selama 7 hari ini ada 500.000 orang ya. Belum majalahnya, belum liputannya, itu adalah salah satu ajang. Mungkin nanti kita punya tempat kecil ya, Mas Bayu ya, mempromosikan Mandalika, mempromosikan semua pembalap Indonesia. Ini kan jadi yang tadinya nggak ada tempat di IMS, sekarang kita punya tempat buat jadi showcase-nya kita. Ada lagi? Izin Bang, melihat antusias masyarakat, tampaknya kita memang butuh perjuangan panjang ya untuk menumbuhkan itu. Nah, misalnya seperti hari kemarin hingga saat ini itu di area UMKM juga terlihat sepi di sana. Nah, ini perjuangan panjang kita sudah sampai mana ini, Pak, untuk mendapatkan antusias masyarakat? Tak kenal maka tak sayang, Pak. Nah, kami juga baru salaman sama MGP sangat waktu pendek sekali. Jadi kita sudah berupaya untuk memberikan, tapi memang perkenalan, saya juga ngobrol sama yang punya ARRC ini. Memang ini butuh maraton untuk memperkenalkan kembali, mengangkat
aura-aura apa ya, persaingannya yang tadi Pak Andi sampaikan juga penting. Saya mesti menemukan talent-talent yang bisa saya promote nih secara personality dan lain-lain. Kalau teman-teman tahu, gampangnya gini, F1 sempat turun, Netflix masuk, diceritakan tentang perjuangan di belakangnya F1, bahwa juara 7, juara 10 itu tuh mereka bisa sampai berpelukan nangis karena effort yang luar biasa untuk tim-tim di luar yang pabrikan. F1 ratingnya naiknya sekarang melejit sekali. Kurang lebih nanti akan hal-hal seperti itu yang kita akan lakukan melalui semua jaringan media kita, semua etalase pameran kita, dan digital juga, dan pentingnya teman-teman media juga untuk mengangkat ini, karena pena-pena teman-teman inilah yang nanti bisa membantu kita mengangkat sosok-sosok ini sampai terjadinya the next Indonesia Rossi. Pak, ini kan ARC ini bahwa baru pertama di Indonesia, maksud di Mandalika ini